Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa jumpa kembali. Kita sudah penuh semangat mendengarkan tausiah dari Ustaz Mujahid Nur Islami. Sudah lengkap sudah. Para asatidz semuanya yang saya hormati, dengan tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki akhir bulan Sya'ban. Maka kita insya Allah hari ini untuk sajadah subuhnya tawakufan. Ya, tawakufan namanya ya. Maka saya berharap semuanya mudah-mudahan saling memaafkan antara kita, para asatidz, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan di dalam hati kita tidak ada dendam, di dalam hati kita tidak ada kebencian. Semuanya memaafkan, semuanya saling ridho, sehingga masuk Ramadan, belum masuk Ramadan saja dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa ketika kita ini sebagai manusia belum disebut apa-apa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, 100 tahun yang lalu kita ini siapa kira-kira? Ada yang sudah lahir 100 tahun yang lalu? Masya Allah, belum ada. Lam yakun syai'am mazkura. Kita ini bukan siapa-siapa. 100 tahun yang akan datang kita jadi apa, Pak? 100 tahun yang akan datang kira-kira kita di mana? Sukabumi. Kata Ustaz Mujahid di Sukabumi kita, di Balikpapan sebagian. 100 tahun yang akan datang, kok nampak-nampaknya yang hadir pada pagi hari ini pun sudah tiada semuanya. Dari mulai ujung sini sampai belakang nggak ada 100 tahun yang akan datang di sini. Artinya hidup kita Masya Allah sangat-sangat singkat. Kalau saya tanya Ustaz Panji, kalau bapak namanya masih tahu ya? Kalau kakek, bapaknya kakek, itu kan? Cepat sekali kita ini dilupakan hidup kita. Bapaknya kakek saja sudah tidak tahu. Artinya kita nanti ketika sudah berlalu masa, dari sebelumnya kita bukan siapa-siapa, nama kita belum diperhitungkan, nama kita tidak ada. Ternyata generasi ketiga pun sudah dilupakan. Bapaknya kakek sudah tidak diingat. Hilang kita ini seperti tidak pernah hidup di muka bumi ini. Kalau orang terkenal, Masya Allah, tetap dikenal. Kalau orangnya memang terkenal, contohnya Fir'aun gitu kan, dikenal sampai hari ini. Abu Jahal, Abu Lahab, dikenal. Abu Jahal. Masih ada itu lagi. Masih ada. Kalau nggak abunya jandanya dikenang juga. Sudah mati. Janda mati. Giliran ngomong janda mati. Takut.
ternyata nama kita ini mudah sekali dilupakan. Jadi sebelumnya Allah sampaikan lam yakun syai'an madzkura. Beberapa tahun yang lalu kita ini bukan siapa-siapa, betul bukan siapa-siapa. Dan ketika kita wafat, Masya Allah, ya sebentar saja kita dilupakan. Coba saya tanya Ustaz Iqbal nih. Ya, Mas Iqbal, nama bapak masih ingat? Masih. Nama kakek? Masih. Bapaknya kakek? Masih. Bapaknya lagi? 4 generasi itu banyak nih. Mudah sekali kita dilupakan. Yang tidak lupa dengan kita satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lupa. Ketika kita belum ada, nama kita sudah tercatat sebelum kita diciptakan jauh-jauh hari. Ketika kita lahir, ditetapkan lahir kita dipelihara oleh Allah, diberikan rizki, diberikan kecukupan, diberikan semuanya. Ketika kita sudah mati, tidak dilupakan juga. Sampai akhirnya nanti kita berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam menjalani kehidupan ini kita ada beberapa musim-musim kebaikan yang harus kita gunakan betul-betul, salah satunya bulan Ramadan ini. Sehingga dengan kegiatan kita, aktivitas kita yang luar biasa sibuk dengan berjumpa dengan Ramadan yang tadi sudah disampaikan banyak keberkahannya, kita insya Allah bisa menjadikan diri kita lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa meningkatkan pahala kita sebanyak-banyaknya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini menjadi saksi. Ada sahabat Nabi, 2 orang masuk Islamnya bersama-sama. Thalhah saksikan itu, ada sahabat masuk Islam. Sungguh-sungguh ibadahnya luar biasa, jihadnya fisabilillah luar biasa. Yang satunya lebih bersemangat daripada yang lainnya. Jadi 2 orang ini, yang satu lebih semangat, ibadahnya lebih semangat, jihadnya lebih semangat. Takdir Allah mengatakan yang lebih semangat ini matinya duluan, matinya syahid pula. Kalau mati syahid dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya lagi sahabatnya, sahabat baiknya meninggalnya setahun kemudian. Lalu di suatu kesempatan Thalhah bin Ubaidillah mimpi. Beliau berada di pinggiran surga, di pinggir pintu surga. Jadi mimpinya saja di surga. Itu kalau orang beriman, orang bertakwa, mimpinya surga. Tapi kalau mimpinya hantu, ketemu kuntilanak, ketemu sendal bolong, nah kita ini siapa ini? Thalhah bin Ubaidillah mimpinya dia di pinggiran surga, pinggir pintu surga. Lalu ada yang menyeru dari dalam surga, ternyata diseru. Siapa yang dipanggil duluan? Ternyata orang yang matinya belakangan. Yang syahid belum dipanggil. Ini ternyata yang dipanggil kawannya yang mati setahun kemudian dipanggil. Ya fulan, kamu masuk surga. Allah lihat ini. Kok dia masuk surga duluan? Kok dia masuk surga duluan? Tidak berapa lama ada yang menyeru lagi. Fulan silakan masuk surga. Ternyata yang mati syahid masuk surganya belakangan. Lalu kemudian ada yang mengatakan, Thalhah, kamu balik, kamu belum saatnya. Nah, Thalhah ternyata masih hidup, belum saatnya balik ke surga. Thalhah nggak dipersilakan balik. Lalu Thalhah bin Ubaidillah cerita kepada sahabat-sahabat, aku bermimpi begini dan begitu. 2 sahabat akrab itu ternyata yang dipanggil duluan untuk masuk surga itu yang matinya belakangan. Padahal yang pertama kan mati syahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu heran? Kenapa kamu heran? Ya Thalhah, kenapa kamu heran?
bukankah yang mati belakangan telah menjumpai bulan Ramadan dan puasa di dalamnya? Ya betul, dia tidak mati syahid, matinya biasa-biasa saja. Tapi bukankah dia telah menjalani bulan Ramadan dan telah berpuasa di dalamnya? Ya Talha, bukankah yang mati belakangan setahun kemudian itu telah melaksanakan sholat sekian rakaat sholat? Iya ya Rasulullah. Maka sesungguhnya jarak mereka berdua antara jarak langit dan bumi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata begitulah Ramadan saking agungnya. Kalau setahun saja jarak kita lalu kita jumpa dengan Ramadan, kita maksimal di dalamnya, insya Allah kita bisa mengalahkan orang-orang yang gak berjumpa dengan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan di tahun ini kita bisa berjumpa dengannya dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin kita. Bukan hanya bertemu, tapi kita juga maksimal di dalamnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kayak iklan. Saya itu lihat iklan, Masya Allah, ada aja orang bikin iklan. Ada orang pakai peci rapi begitu kan, modelnya kayak ustadz, datang di warteg, lihat anak muda sedang minum teh. Astagfirullah, puasa ini puasa, kok kalian malah minum teh di sini? Jangan begitu, hormatilah yang berpuasa. Kalaupun mampir, tolong pintunya ditutup yang rapat supaya tidak dilihat oleh orang. Jangan sembarangan. Kalau minum, kalau makan, tutup pintunya. Oh iya Pak Haji, ditutup pintunya. Ketika udah ditutup, dia masuk lagi. Nah kalau gini kan enak. Bu, pesen es teh juga. Jangan begitu. Itu dia jumpa Ramadan, tapi kemudian dia nggak maksimal. Malah Masya Allah, pintunya ditutup kok dia pesen juga es teh. Aduh, musafir dia, Ustaz. Iya, musafir ya, keluar desa lah. Keluar RW udah musafir gitu ya. Maka kita doa kepada Allah, mudah-mudahan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, Masya Allah, kita dari tim Sajadah Subuh yang menjelang Ramadan, hari ini sudah tawakufan. Saya selaku Ketua Sajadah Subuh dan segenap pengurus yang ada, mewakili pengurus yang ada, para asatid dan lain sebagainya, meminta maaf kepada segenap jamaah Sajadah Subuh yang hadir. Kita sebelum masuk bulan Ramadan saling maaf-maafan, saling ridho hati kita. Kalau di dalam agenda Sajadah Subuh apapun kegiatannya kok ada yang kurang berkenan, mohon kita saling ridho, saling maaf-maafan. Mudah-mudahan kita bahkan sebelum masuk Ramadan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.